Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini kita akan membahas tentang intervensi atau masuknya pihak ketiga dalam perkara. Masuknya pihak ketiga ini ada dua, atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif dari pihak yang ada di dalam perkara. Untuk atas inisiatif sendiri ada dua, ada Fuging, kemudian ada Tusenkoms. Sementara untuk atas inisiatif pihak dalam perkara, biasanya ini dilakukan oleh tergugat, disebut dengan nama yang namanya free waring. Untuk Fuging, ini masuknya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri ke salah satu pihak, apakah menggabungkan kepada penggugat atau menggabungkan kepada pihak tergugat. Nah, ini disebut dengan Fuging. Nah, untuk intervensi pada umumnya itu diajukan pada waktu jawab jinayah ya, sebelum proses pembuktian. Kalau proses pembuktian sudah masuk di dalam agenda persidangannya, maka tidak bisa intervensi. Begitu juga untuk masuknya pihak ketiga yang disebut dengan Fuging. Setelah adanya permohonan Fuging, nanti akan diputus dengan putusan sela apakah diterima atau dikabulkan Fuging atau intervensi yang diajukan. Dengan tentu saja dengan mendengar semua pihak yang ada di dalam perkara tersebut. Nah, contoh tentang Fuging ini ada yang namanya misalkan ada perkara pasangan suami istri yang sudah bercerai sementara pembagian harta bersamanya belum dilakukan, maka istri menggugat untuk pembagian harta bersama kepada mantan suami. Kemudian masuk pihak ketiga ke dalam berperkara, jadi di luar mantan suami atau istri tersebut ada pihak ketiga yang masuk ya, dengan memihak kepada si mantan suami, dalam ini adalah sebagai tergugat, dengan alasan bahwa harta yang digugat tadi adalah milik bersama antara mantan suami dan pihak ketiga ini. Masuknya pihak ketiga ini disebut dengan Fuging. Sementara untuk Tusenkom ya, masuknya pihak ketiga ini tidak memihak kepada salah satu pihak, tetapi membela haknya sendiri atau membela kepentingannya sendiri. Ini disebut dengan Tusenkom. Nah, masuknya pada saat jawab jinawab sebelum pembuktian dan nanti akan diputus dengan putusan sela apakah diterima atau tidak. Kalau diterima, nanti pihak yang mengajukan intervensi tadi disebut dengan intervenien dan pemeriksaannya pemeriksaan segitiga. Nah, berarti ada dua perkara ya, perkara pokok ya, kemudian ada perkara tentang masuknya pihak ketiga atau intervensi tadi. Nah, putusannya nanti akan dijatuhkan sekaligus dalam putusan akhir. Ini contoh untuk Tusenkom ya, ada A dan B. Ini adalah ahli waris dari C. A menggugat B karena menguasai harta warisan C dan tidak mau membagi kepada ahli waris yang lain. Kemudian ada pihak ketiga D masuk ke dalam perkara karena apa? Sebenarnya harta yang disengketaan tadi adalah milik D yang sudah dibeli dari C ketika C masih hidup. Nah, kemudian untuk free waring atau intervensi atas inisiatif dari pihak, dalam hal ini adalah tergugat, yaitu intervensi yang diajukan oleh tergugat dengan menarik pihak ketiga masuk ke dalam perkara untuk melindungi tergugat ya, atau untuk ikut menanggung kerugian atau mengalihkan tanggung jawab tergugat untuk menanggung kerugian dari pihak ketiga tadi yang masuk. Nah, adanya free waring tadi diajukan sebelum pembuktian dan akan diputus dengan putusan sela. Kalau dikabulkan, maka nanti akan ada yang disebut dengan gugatan insidentil. Jadi ada dua perkara di situ, gugatan pokoknya dan gugatan insidentil dari tergugat yang mengajukan free waring. Nah, di sini nanti pihaknya yang sebelumnya tergugat dalam gugatan pokok menjadi penggugat dalam free waring dan pihak ketiga yang ditarik nanti menjadi tergugat dalam free waring. Sedangkan dalam gugatan pokok pihak yang berperkara adalah tetap, yaitu penggugat dan tergugat. Jadi ada dua, gugatan pokok dan ada gugatan insidentilnya. Pihaknya pihak gugatan pokok, penggugat dan tergugat,
Pihak di dalam gugatan insidentil yang sebelumnya tergugat menjadi penggugat free waring, pihak ketiga yang ditarik itu menjadi tergugat dalam free waring. Kemudian pemeriksaan perdebatan segitiga, masing-masing diberikan hak untuk mengajukan jawaban atau membela diri. Ini contoh dari free waring. Misalkan A membeli mobil dari B. Ketika A mau balik nama, ternyata BPKB-nya dinyatakan palsu. Nah, A merasa dirugikan. Kemudian A menggugat ganti rugi kepada B. Karena B merasa itu mobilnya dibeli dari C, akhirnya B menarik C untuk menanggung kerugian. Karena apa? Karena sebenarnya merugikan itu adalah pihak C. Mobil berasal dari pihak C. Demikian tentang free waring. Saya kira cukup untuk masuknya pihak ketiga atau intervensi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.